Hai, welcome to my YouTube channel Tarot by Tara. Jadi di video kali ini kita ketemu lagi dengan pick a card reading. Dengan tema kali ini adalah tentang apakah dia sudah move on darimu, oke? Bagi yang mungkin tidak berkomunikasi, yang sudah hubungannya berakhir atau baru berakhir gitu ya, intinya sudah tidak pernah ketemu juga ya, long distance gitu, dan udah putus gitu ya, apapun yang memang situasinya kalian mempertanyakan nih, apa dia udah move on dari saya gitu. Nah, this is a pick card reading for you. Ada 3 plakat yang sudah aku sediakan kali ini. Seperti biasa, aku ingatkan kembali bahwa reading ini bersifat sangat general, tidak bisa disamaratakan untuk semua orang. Jika pesannya cocok buat kamu, ya berarti itu memang resonate buat kamu, oke? Aku menyediakan private reading, kalian bisa cek description box, di sana sudah aku sediakan nomor WA yang bisa kalian kontak untuk price list, untuk info price list dan rules untuk readingnya. Nah, sini ada 3 pile kartu ya. Di sini ada pile 1. Oke, pile 1 ada batu hitam coklat dengan stiker koper, tas koper gitu ya. Terus ini ada yang kedua ada crystal pink, crystal rose quartz dengan stiker paspor, dan ada yang warna hijau. Yang warna hijau dengan stiker kamera. Aku random aja sih naruh stikernya, jadi kalian bisa imajinasikan, bisa kalian dengarkan intuisi kalian, hati kalian, ingat orangnya. Pikirkan dulu pertama orangnya siapa yang kalian tanyakan, kemudian baru kalian pilih ya apakah dia sudah move on dari kamu. So tanpa berlama-lama lagi, kita mulai aja dari pile nomor 1. Let's start with pile number 1. Yang milih pile nomor 1, bagaimana si dia, apakah dia sudah move on darimu? Sudah dipikirkan orangnya? Sudah kalian pikirkan orangnya. Sekarang kita lihat kartunya, apakah dia sudah move on darimu? Let's open the card. Kita lihat ya, pile nomor 1. Apakah dia sudah move on darimu? Kita buka kartunya. So, start with the tarot card. So, there is a 5 of cups. Ada kartu 6 of wands. Ada kartu 10 of cups. Wow. Ada kartu 4 of swords, dan terakhir kartunya ada 10 of pentacles. Aku pinggirkan. Pile nomor 1, apakah dia sudah move on darimu gitu ya. Di sini ada kartu 5 of cups, dan aku melihat orang ini sempat galau banget sama kamu. Intinya dia benar-benar sedih, merasa kehilangan, merasa kecewa juga bisa. Ada hal yang dimana dia tuh sangat rindukan tentang kamu. Cuman aku melihat ini sudah tidak berlaku untuk saat ini gitu. Aku melihat dia sudah berhasil untuk membuang segala kekecewaan dia, segala perasaan dia gitu. Aku lebih ngelihat situasi bahwa orang ini tuh pernah sesayang itu sama kamu, pernah sangat menyayangi kamu, dan ternyata hubungannya mungkin gak bisa lanjut, atau ada sesuatu yang intinya kayak ini gak bisa dilanjutin gitu ya. Dan di sini aku melihat bahwa dia akhirnya memutuskan untuk membuang segala rasa yang pernah ada, membuang kenangan, mungkin bakar-bakar foto, atau mungkin membuang segala perasaan dia gitu ya. Dan aku melihat dia mencoba buat healing dari kecewaan dia, trauma dia sebelumnya. Dan aku melihat sampai saat ini akhirnya dia bisa berhasil, aku lihat bisa berhasil untuk move on dari kamu. Aku tidak tahu apakah ada yang sudah menikah di sini, karena aku melihat ada kartu 10 of Pentacles and 10 of Cups. Aku melihat mungkin saja ya orang ini sudah menikah, atau di antara kalian sudah ada yang menikah gitu ya. Jadinya aku melihat di sini akhirnya dia bisa berhasil untuk bisa hidup kembali gitu ya, bisa hidup kembali, merasakan energi lagi gitu. Dia merasa kayak aku harus hidup di masa depan, aku harus melupakan masa lalu, aku harus bisa berdamai dengan masa lalu. Itu yang aku lihat di sini.
Dan di pile nomor 1 ini aku melihat akhirnya dia memutuskan untuk mencari tambatan hati, ya, atau menikah, ya, menikah dengan seseorang yang memang dia bisa ajak untuk kedepannya. Aku ngerasa ini, aku lihat yang di pile 1 ini kebanyakan sudah married. Jadi bisa kamu yang mungkin berhubungan sama mereka pada saat sudah sama-sama menikah, atau dia yang akhirnya sekarang sudah menikah dengan orang lain gitu, atau kamu yang menikah dengan orang lain. Intinya ada pernikahan di sini aku melihat, sehingga perpisahannya itu adalah dimana sudah memiliki kehidupan masing-masing. Jadi sekarang sudah memiliki kehidupan masing-masing. So kalau ditanya apakah dia sudah move on dari kamu, aku melihat ini 90% sudah move on dari kamu. 10% ini hanya masih kayak oke, sepintas dia sering ingat kamu. Cuman aku lihat orang ini sudah tidak stalking kamu lagi. Dia sudah berusaha untuk bodo amat. Dia tidak berusaha untuk mencari info lagi, karena Four of Swords di sini aku merasakan energi dimana dia dalam fase istirahat. Dan artinya dia tidak ingin berusaha untuk mencari tahu dan juga nggak mau tahu gitu. Aku melihat di sini dia mencoba untuk melindungi hatinya yang sudah dimana dia berusaha keras untuk move on dari kamu. Dan finally aku lihat dia sudah bisa berhasil, at least 90% dia sudah mencapai titik dimana dia berhasil untuk bisa hidup di dunia dia sekarang gitu, hidup di kehidupan dia sekarang gitu ya. Dan aku melihat dia juga sudah sangat bahagia sekarang, entah dengan keluarganya kalau dia masih single, atau dia juga sudah menikah dan dia merasa dia sudah bahagia dengan kehidupan dia saat ini. So ketika aku melihat kartu ini, pile 1 ini sudah lebih ke arah dia sudah move on dari kamu ya. Jadi aku tidak melihat dia ada indikasi untuk minta balikan atau mungkin datengin kamu lagi, karena aku melihat dia sudah merasa it's enough gitu ya, sudah cukup segalanya. Dia juga merasa ya ini udah gak bisa dilanjutin. Dia juga merasa kenangannya sudah dia buang gitu ya. Dia sudah oke, udah cukup lah semua ini, sudah cukup penderitaan penderitaan bergantung dan kepikiran sama masa lalu. So finally I see this person is already move on, sudah move on dari kamu ya. Dia sudah menciptakan kebahagiaannya sendiri. Already 10 of Cups, 10 of Pentacles, dari hati sudah bahagia. Dari segi kehidupan secara fisikalnya dia, entah itu mungkin kelihatan keluarganya seperti apa, sosial medianya dia sudah muncul mungkin foto keluarga, foto-foto yang menunjukkan bahwa dia bahagia gitu, karena emang aku lihat dia sudah punya kehidupan baru ya. Oke, kartu lainnya ada kartu Guardian of Action ya. Guardian of Action, it's time for you to step up and be the leader. Your natural leadership skill are being called into action. Ya, jadi pada saat aku melihat kartu Guardian of Action ini, yang aku lihat adalah dia sudah berani untuk mengambil langkah. Intinya dia sudah tidak lagi merenungi masa lalu. Ya, aku lihat dia sudah tidak lagi merenungi masa lalu. Dia sudah berani untuk melangkah, menata kehidupan dan hidup di masa depan. Jadi dalam artian dia sudah tidak mikirin lagi untuk kembali. Aku lihat seperti itu. Ada kartu Nine of Action. So, Nine of Action ini adalah kalau di kartu tarot itu Nine of Wands ya, jadi pertahanan gitu, atau bisa dibilang dia melindungi apa yang dia punya saat ini. So, I think this person is just working hard ya to create the things untuk bisa membuat kehidupan dia menjadi lebih damai, indah, bahagia. Jadi aku melihat dia yang berusaha untuk menata kehidupan dia ke depannya agar bisa lebih bahagia. So, kalau kamu memang masih menginginkan orang ini, jika tanda-tandanya dia sudah tidak pernah ada kabar, dia sudah tidak pernah ada usaha untuk menghubungi kamu gitu, di sini lebih mengarah, kalau resonate ya pesannya buat kamu, ini lebih mengarah bahwa dia sudah sudah tidak berharap lagi akan hubungan ini. Dia melindungi hatinya untuk tidak patah lagi karena kamu. Oke? Ada kartu Ace of Touch. This chair has arrived to congratulate you for your brilliant new idea, which is truly inspired. Oke. So di sini aku melihat bahwa dia mencoba untuk berkomunikasi dengan dirinya sendiri, berusaha untuk memulai sesuatunya dari awal, karena Ace itu bicara tentang awal mula. Sehingga aku melihat di sini di mana dia mencoba untuk mengkomunikasikan secara jelas, kayak ibaratnya figure out the problem gitu. Dia berusaha untuk memahami masalahnya, kenapa mungkin kalian berpisah. Intinya menerima kenyataan. Itu di sini aku melihat dia berusaha untuk menerima kenyataan secara logika itu gimana gitu. Dia tidak lagi mengandalkan perasaannya. Intinya kalau udah kalau mengandalkan perasaan tuh kan kayak gini ya, misalnya
dia masih sayang sama kamu, tapi logika dia tuh kayak bilang kayak ego, gengsi gitu. Tapi dia mengandalkan perasaan. Itu kalau mengandalkan perasaan, artinya dia masih mencoba untuk reach out atau ngedeketin kamu lagi. Tapi yang ini tuh beda. Yang ini tuh kayak udah oke, aku sudah berdamai dengan hati aku sudah mengikhlaskan kamu pergi. Itu yang aku lihat di sini. So aku melihat hal nomor satu ini adalah dimana orang yang sudah belajar dari masa lalu ya. Jadi dia sudah di tahap yang dimana bisa membahagiakan dirinya sendiri gitu. Jadi kalau sudah ya bahagia sama orang lain ya jangan diganggu lagi atau jangan berharap lagi gitu ya. Karena aku lihat dia juga tidak mengharapkan kamu untuk kembali. Karena fase move on dia aku lihat lama ya. Orang ini pernah berada di titik yang terbawah aku lihat. Mungkin pada saat kalian baru berpisah atau memutuskan untuk berpisah gitu. Orang ini tuh dalam fase yang sangat-sangat down aku lihat, dan itu cukup lama sekali untuk dia bisa benar-benar move on sebenarnya. Tapi sekarang aku lihat dia sudah bisa berhasil untuk oke, aku sudah menerima dan berdamai dengan keadaan di masa lalu. Oke, ada kartu clock di sini. Ya, need time, takes time, in time to heal, progress ya. Jadi seperti yang aku katakan tadi, bahwa dia membutuhkan waktu yang lama untuk bisa move on dari kamu. It's not easy thing gitu, bukan hal yang mudah untuk dia move on dari kamu, karena dia juga tipikal orang yang aku lihat dia pernah sangat mencintai kamu, dan dia butuh waktu yang panjang. Aku ngerasa di masa satu ini lah orang-orang yang sudah lama berpisah ya, jadi bukan yang baru-baru. Karena aku melihat waktu untuk dia healing dengan perasaan dia itu sangat lama, jadi butuh waktu yang lama. Oke. So di sini ada kartu The Chaser, ada dimana fear of abandonment issue. Jadi aku lihat dia punya ketakutan ya, aku lihat dia punya ketakutan terhadap sebuah hubungan. Ada kartu healthy choices, dimana making healthy choices in love and in life, self love, self care, being happier. So healthy choices ini adalah dimana dia memilih untuk bahagia, memilih untuk bagaimana caranya mental dia agar sehat. Jadi dia mencoba untuk mencintai dirinya. Jadi ini proses yang gak mudah. Aku lihat pas satu ini orang-orang yang tidak langsung seketika move on dengan gampangnya. Ini butuh waktu lama. Jadi kalau kamu mikir lebih cepet banget dia move onnya, it's not easy as that gitu. Tidak segampang itu gitu. Dia itu aku lihat tuh kayak apa ya, kayak dia tuh lama banget ini untuk move on dari kamu. It's need more time gitu, long time to heal. Dan dia mencoba untuk gimana caranya, duduk merenung gitu ya, gimana caranya aku bisa ngelupain kamu, apa yang harus aku lakuin gitu. Itu dulu ya, tapi sekarang sudah di fase yang dimana 90% sudah move on. So itu tuh pas satu sudah terjawab ya, bagaimana sih dia saat ini, apakah sudah move on gitu ya. Ternyata dia sudah 90% move on, 10%-nya adalah tentang penyempurnaan aja, karena kenangan itu memang sangat susah untuk dibunuh, dimatikan gitu ya. Tetap masih ada keingat, cuman dia sudah bisa gue ingat, tapi gue gak pengen lagi mencoba atau mengulangi hal yang sama di masa lalu gitu. Thank you for watching grup 1. Kita lanjut ke file selanjutnya. Bye. Oke, lanjut ke file nomor 2 yang milih kristal cross quartz. Ini warnanya agak pinkish gitu ya. Terus dengan stiker pasport. Kita lihat apakah dia sudah move on darimu atau memang masih menunggu kamu. Oke. Kita lihat file nomor 2. Dipikirkan dulu orangnya siapa. Oke, kita buka sekarang. Udah kartu Six of Cups. Ada kartu Eight of Pentacles, ada kartu Queen of Swords, ada kartu Page of Pentacles, dan terakhir ada kartu Three of Wands. Oke, file nomor 2. Apa yang aku lihat di sini? Apakah dia sudah move on darimu? Kita bahas satu-satu. Aku pada saat lihat kartu Six of Cups, aku melihat dia masih sangat sering mikirin kamu. Rasa dia masih sangat kuat dengan kamu, sehingga aku melihat orang ini memang belum move on ya, karena aku melihat dia masih sering flashback sama masa lalu, dia masih pengen komunikasi sama kamu, cuman aku lihat orang ini cukup gengsi ya, gengsi untuk mulai duluan gitu ya.
cuman mungkin dia sering ngeposting something gitu di sosmed dia atau di mana gitu ya. Intinya dia mengutarakan secara tidak langsung bahwa dia merindukan seseorang atau dia merindukan kamu, atau mungkin ada yang sudah berani untuk berkomunikasi dengan kamu sendiri bahwa gue kangen sama kamu gitu, gue kangen sama lo, gue pengen kita ketemu gitu ya. Maybe ada yang seperti itu. Cuman aku melihat di sini adalah orang yang tipikal sangat gengsi. Jadi mungkin bagi mayoritas di grup 2 inilah dimana si dia ini tidak mudah untuk menyatakan atau membicarakan apa yang dia rasakan terhadap kamu saat ini. Oke, Six of Cups di sini aku melihat bahwa dia memang masih sangat merindukan kamu, masih sering kepikiran kamu ya. Jadi mungkin masa-masa bersama, masa-masa dimana mungkin kamu menemani dia, membantu dia gitu, dia sangat merindukan itu aku lihat. Karena aku entah mengapa melihat di grup 2 ini hubungannya bukan hubungan yang seumur jagung, tapi hubungannya yang sudah lama. Jadi mungkin sudah lebih dari setahun gitu ya, setahun 2 tahun, tahunan lah gitu. Aku melihat ini hubungan yang sudah lama berjalan. Oke, jadi melupakannya juga susah ini grup 2. Ada kartu Eight of Pentacles di sini. Aku melihat dia sedang mencoba untuk, sebenarnya aku lihat dia mau berusaha ini aku lihat, karena Eight of Pentacles adalah tipikal orang yang fokus akan sesuatu ya. Aku melihat dia sedang mencoba buat mengalihkan fokus dia. Cuman lihat, he just look at this moment. Lihat kalau kalian hubungkan kartu ini ya, ini tuh kayak cewek yang atau seseorang yang tetap ngelihat ke samping. Pas banget, aku entah kenapa ngelihat kartu ini menunjukkan bahwa sesibuk-sibuknya dia gitu ya, dia tetap mikirin ini, mikirin tentang masa lalu, mikirin tentang kenangan kalian gitu. Dan aku lihat dia sedang mencoba menyibukkan diri dengan hal lain, tapi tidak berhasil aku lihat. Jadi tidak berhasil, sehingga apa yang terjadi adalah dia sedang saat ini tuh kepikiran banget gitu ya. Dia mencoba buat cuekin kamu, dia mencoba buat nggak peduli, tapi nggak bisa gitu. Aku lihat Queen of Swords ini tipikal orang yang sebenarnya tegas, orang yang berani untuk meng-cut relationship. Entah kenapa aku mungkin bisa merasakan di sini. Aku lebih merasakan bahwa yang di pile 2 ini dia yang mutusin. Tapi tidak semua ya. Cuma aku lebih ngeliat dia yang mutusin kamu, tapi dia yang akhirnya merasa kehilangan kamu. Dan tapi tidak bisa vice versa ya, bisa kamu yang mutusin, tapi aku lebih ngelihat di pile 2 ini adalah dimana dia yang mutusin dan akhirnya dia yang merasa menyesal gitu, yang merasa kayak kok gue masih mikirin lo sih gitu. Dia masih kayak mencoba buat memahami logika dia gitu, kok bisa-bisanya gue masih mikirin lo padahal gue yang mutusin gitu, yang aku lihat. Dan kartu Page of Pentacles ini aku lihat dia mencoba buat menstabilkan diri dia mencoba buat belajar apa sih yang harusnya dia lakukan gitu. Karena aku melihat begini, ada kartu Three of Wands di sini, aku lihat kayak dimana dia akan mencoba buat deketin kamu lagi, karena dia udah nggak tahan nih sama pikiran dia yang selalu melihat ke belakang. Jadi dia mencoba buat memahami dulu, dia mencoba buat belajar dulu, mungkin mempelajari apakah kamu sudah ada yang lain atau kamu gimana. Dia mencoba buat stalkingin kamu. Aku lihat di pile nomor 2 ini mencoba buat memahami kamu dari jarak jauh, secara pelan-pelan mempelajari dulu. Abis itu baru dia akan melakukan sesuatu. Aku lihat Three of Wands lah dimana dia mau action. Aku lebih ngeliat kayak dia akan berusaha nih dalam mungkin waktu dekat. Dia akan coba buat deketin kamu, dia akan coba buat express his feelings. Karena aku lihat dia tuh nggak tahu sebenarnya mau dia apa gitu. Gengsi lah intinya mulai duluan. Jadi dia mencoba buat pada akhirnya dia akan mematahkan gengsi dia. Aku lihat nih pile nomor 2 akan mematahkan gengsi dia. Ya gimana ya, karena aku lihat gini, dia ini ya dia yang mutusin, tapi dia yang merasa kehilangan gitu. Dan dia mencoba buat fokus ke hal lain, tapi nggak bisa gitu. Mencoba buat deket sama perempuan lain atau mungkin laki-laki lain, tapi nggak ada rasa gitu. Karena Queen of Swords inilah dimana aku melihat mati rasa gitu. Kondisi dimana dia mati rasa, yang dia pikirin dia cuman kamu aja, masa lalu aja gitu. Jadi susah gitu ya. Dan daripada dia menyiksa diri dia berlama-lama, finally dia akhirnya berani untuk ngomong, berani untuk deketin kamu lagi, berani untuk mungkin jujur-jujuran lah gitu ya. Jadi mencoba buat memperbaiki hubungan. Oke. So the next card ada kartu organization ya.
Kartu organization ini sama dengan kartu emperor kalau di tarot, kalau kalian tahu ya. Jadi kartu dimana yang menunjukkan bahwa seseorang yang sangat berwibawa, orang yang punya kontrol. Jadi dia berusaha untuk self control, jadi kayak berusaha untuk mengontrol dirinya sendiri agar tidak terlihat memelas atau needy sama kamu. Jadi kayak dia mencoba buat planning dulu mau dia apa, planning dulu rencana dia apa sebelum dia bertindak. Karena aku lihat orang ini sangat gengsinya luar biasa. Jadi dia nggak suka kalau dia tuh pengennya gini, dia yang mutusin, kamu yang ngejar gitu. Itu maunya dia gitu. Cuman dia melihat kamu mungkin diam dan menunggu gitu ya, kamu tidak melakukan pergerakan juga, jadi dia merasa frustasi, aku lihat merasa frustasi dengan ini, dan dia mencoba untuk setting plan gimana caranya dia bisa memfikskan hubungan ini lagi, memperbaiki hubungan ini lagi tanpa perlu merendahkan atau merendahkan diri gitu, nggak, tanpa perlu nurunin ego. Itu yang dia mau gitu, dia masih mikir gimana caranya. Oke, ada kartu helper of abundance ya. Jadi walaupun dia punya banyak kegiatan, dia mencoba buat gimana caranya bisa memplanningkan ini gitu. Aku lihat dia tuh kayak masih melihat gitu, ini harus diapain gitu, ini harus gimana gitu. Aku lihat kayak sesuatu yang ingin dia rencanakan gitu ya. Karena aku lihat dia dia masih menyayangi kamu, dia masih suka sama kamu, ini pile nomor 2. Jadi tinggal jalan aja, tinggal nunggu si doi jalan. Ada kartu open your heart. Okay, make your choice by listening to your heart and then following the step you got to take. Hati dia tidak bisa bohong, hati dia masih sayang sama kamu, dan dia masih akhirnya memilih untuk mendengarkan kata hati dia dan mencoba untuk mengikuti langkah yang diberikan based on his intuition. Jadi kayak dia mencoba, aku ikutin aja kata hati aku gitu. Itu yang aku lihat di sini. Akhirnya berani buat kayak lanjut ke step berikutnya, karena emang dia belum bisa move on dari kamu. Oke, ada kartu The Grim Reaper. The relationship is over, no second chance, grow and transform your life. Oke, di The Grim Reaper ini dikatakan bahwa nggak ada kesempatan gitu, ini hubungan udah berakhir. Cuman aku ngeliat kartu The Grim Reaper ini adalah dimana kayak dia yang gengsi sendiri. Kenapa? Karena dia merasa ini hubungan udah berakhir dan dia juga nggak mau ngulangin lagi. Cuman hati dia bertolak belakang gitu, hati dia kayak masih pengen buat ngejalanin hubungan sama kamu, dia pengen coba lagi gitu. Dan aku lihat di kartu The Grim Reaper ini yang bicara tentang hubungan ini sudah berakhir, nggak ada kesempatan. Inilah ego dia, dimana dia bilang kayak, ini udah nggak bisa kasih kesempatan kedua. Kalau lo ngejar gue nggak mau sama lo, gue akan mempertahankan pendapat gue sebelumnya. Itu yang aku lihat di sini, ego dia besar sekali. Cuman iya, aku lihat sekarang tuh kayak nggak bisa gitu, karena nggak bisa mempertahankan ego itu, karena dia masih pengen sama kamu. Makin lama dia menahan dirinya, ya makin frustasi lah dia gitu, karena susah gitu. Karena aku lihat ada yang punya hubungan karmic relationship, ada hubungan yang dimana membawa karmik masing-masing. Jadi dia ketemu kamu mungkin memberikan pelajaran tertentu, dan kamu juga datang ke dia memberikan pelajaran tertentu. Jadi saling belajar satu sama lain, dan mungkin menyakitkan tapi ada fungsinya, ada gunanya gitu. Karena manusia bertemu itu ada sesuatu pasti yang menjadi pesan gitu ya, menjadi pesan untuk kehidupan berikutnya, karena ada karmiknya gitu ya. Aku lihat ada karmiknya, sehingga untuk melepaskan gitu ya, itu sangat susah aku lihat. So the next card is kisses. Kisses, unconditionally loving, giving and receiving affection. Dia masih butuh kasih sayang kamu, dia masih sayang sama kamu, dia masih cinta sama kamu. That's why aku lihat dia masih mencoba buat ngedeketin kamu lagi suatu saat nanti. Tapi sekarang dia masih mencoba buat memahami dirinya dulu apa yang dia mau, karena dia juga susah ya, satu sisi gengsi, satu sisi ego, dan tapi hati dia berkata lain gitu, dan itu susah buat mendamaikan dan mensinkronkan itu. Jadi butuh waktu ya. Oke. So itu aja untuk pile nomor 2. Intinya dia masih belum move on nih sama kamu, ini fix ya, grup 2 masih belum move on dan masih pengen coba buat memperbaiki hubungan. Oke, thank you for watching grup 2. Lanjut ke pile selanjutnya. Bye.
Oke, lanjut ke pile terakhir, pile nomor 3. Apakah dia sudah move on darimu? Sudah dipikirkan orangnya? Oke, jika kalian sudah memikirkan orangnya siapa gitu ya, kita lanjut aja untuk readingnya. Apakah dia sudah move on darimu? Let's see. Ada kartu Ten of Swords, kartu Judgment, kartu Two of Pentacles, kartu Four of Cups, dan ada kartu Seven of Wands. Oke, apa yang kulihat di pile nomor 3 ini? Aku melihat orang ini, aku lihat kalian sedang tidak berkomunikasi saat ini atau sudah benar-benar lost kontak ya di pile nomor 3 Ten of Swords. Karena aku melihat kalian sudah tidak ada komunikasi atau hubungan lagi. Jadi kalian putus komunikasi atau juga saling blokir. Tidak ada komunikasi sama sekali. Dan di sini aku sedang melihat dia mencoba untuk melepaskan ya, karena Judgment ini aku melihat dia kayak mencoba buat melepaskan untuk free, untuk bebas gitu. Aku merasakan dimana dia ingin membebaskan perasaan dia yang tertahan selama ini, tapi aku lihat orang ini masih di fase bingung. Jadi pile nomor 3 ini aku lebih melihat bahwa dia masih di proses ingin move on, jadi belum move on seperti pile 1. Kalau pile 1 tadi kalau kalian nonton itu dimana orang itu sudah benar-benar move on. Kalau ini itu masih sedang mencoba untuk move on, tapi masih sangat bingung. Emosi dia tuh masih masih bingung. Karena gini, aku ngelihat orang ini masih dilema, masih bingung antara emang pengen bener-bener gak mau balik atau balik lagi. Karena aku lihat gini, dia masih belum rela posisi dia digantikan oleh orang lain. Dan di sini aku ngelihat dia tidak ada berkomunikasi dengan seseorang. Aku lihat dia menolak orang deketin dia tuh, dia kayak nolak gitu. Karena aku lihat dia masih nunggu kamu. Ini aku lihat dia nunggu kamu. Dia nunggu kamu, dia mau move on tapi takut malah nanti kamu balik lagi. Dia masih dilema, aku lihat di pile nomor 2 ini. Di kondisi dimana belum benar-benar mau move on, takutnya kamu datang lagi gitu ya, tapi satu sisi takutnya dia malah sia-sia nungguin kamu. Jadi dia masih bingung. Ini pile nomor 2. Kalau memang kamu berhadapan dengan situasi seperti ini, lebih baik kalau memang masih sayang ya bolehlah untuk memperbaiki hubungan. Tapi kalau emang udah nggak pengen lanjutin, ya udah say goodbye aja, biar dia juga bisa lancar untuk move on dari kamu. Karena aku lihat dia memang masih nungguin kamu, dan dia juga lagi kayak nggak ada deket sama siapa-siapa. Karena orang nawarin perasaan, dia malah fokusnya ke yang udah berakhir gitu. Dia malah nggak peduli sama orang nawarin atau ngedeketin dia gitu. Karena dia merasa ya dia masih pengen, dia masih kayak kalau gue move on takutnya lo datengin gue. Itu yang dia pikirin, itu yang dia takutin. Sebenarnya dia udah move on, malah masa lalu kembali lagi. Itu yang dia sangat khawatirkan saat ini. Dan aku lihat dia mencoba buat self healing. Jadi dia lebih ke kayak fokus sama hobi dia atau fokus sama diri dia gitu. Jadi tidak banyak mengurusi tentang percintaan gitu. Karena dia masih bingung gitu, apakah dia mau move on atau enggak. Itu yang aku lihat. Jadi ini aku lebih lihat ini putusnya baru-baru ya, atau berpisahnya baru, jadi belum sangat lama. Tapi tidak menutup kemungkinan juga yang kalian pilih ini adalah orang yang sudah berpisah lama dengan kalian. Intinya orang ini masih sangat dilema gitu, masih belum benar-benar bisa memutuskan mau move on atau enggak. Karena dia masih nungguin kamu gitu, dia masih nunggu, cuman dia nggak mau maju. Aku lihat ini tidak seperti pile 2, ini lebih ke nunggu. Aku lihat lebih ke nunggu ya. Oke, ada kartu Two of Abundance. Seperti aku katakan, Two of Abundance ini mirip sama Two of Pentacles, ini sama. Jadi intinya dia berusaha untuk membalancekan, dia mau tahu nih dia mau ke arah mana, condongnya kemana, mau nunggu atau mau move on. Dia masih bingung aku lihat. Ada kartu Out with the Old, In with the New. Oke, di sini aku lihat dimana sebenarnya sudah ada tanda-tanda bahwa
move on aja gitu, pindah ke jalan lain, jangan terus berada di situasi seperti ini gitu. Cuman dia merasa kayak masih belum bisa benar-benar berani untuk maju dan melangkah gitu. Walaupun sudah ada panggilan, mungkin kamu atau kalian sudah punya yang lain, atau kalian sudah tidak lagi mau bersama orang ini gitu, tapi dia merasa kayak masih nungguin gitu. Tapi sudah ada ke arah yang dimana sebenarnya lebih baik aku ngerasa tidak dilanjutkan sebenarnya hubungannya di grup 3 ini, karena aku lihat ketika dia tidak yakin akan perasaannya terhadap kamu, ya berarti dia nggak sebegitu besarnya cinta sama kamu, karena dia masih bingung, seolah menunggu gitu, seolah menunggu keputusan dari kamu gitu. Dari kartu Ten of Emotion, aku lihat dia sedang mencoba untuk membahagiakan dirinya sendiri dengan mungkin fokus dengan hobi dia, kerjaan dia gitu. Intinya yang bisa melepas pikiran dia sesaat dari dilema atau kebingungan ini. Oke, ada kartu, kalau ditanya masih stalking, apakah dia masih stalking? Ya, dia masih stalking kamu karena dia masih nungguin kamu. Ada kartu watching, stalking. Ya, aku lihat dia masih dia masih stalkingin kamu, aku lihat di sini. But receiving what you need, progression, arriving, moving on, closer issue. So, jadi aku melihat dia mencoba buat menunggu, tapi kayak gini loh, kayak ini perumpamaan ya, kayak kapal yang pelan-pelan nunggu, tapi nanti lama-lama kalau kelamaan akhirnya dia beneran move on gitu. Tapi ini masih di sebuah progres, jadi kayak lama-lama ya, kalau nggak ada dalam jangka lama kalian nggak ada komunikasi, tidak ada perbaikan, hubungan ini benar-benar jadinya dia udah move on dari kamu, karena dia juga punya batasan waktu. Kalau aku lihat orang ini kayak mungkin gue kalau sampai 6 bulan dia nggak ada kontak gue, ya gue bakal beneran move on, gue bakal ninggalin hubungan ini dan nggak berharap lagi gitu. Jadi contohnya seperti itu, karena dia merasa kayak hidup tuh butuh proses gitu. Kalau emang gue nunggu selama ini dan tetap tidak ada kepastian, ya mending gue udahan aja gitu. Itu yang aku lihat di sini. Ada kartu talking, jadi aku lihat dia menunggu pesan dari kamu, dia menunggu telepon dari kamu, dia intinya menunggu sesuatu dari kamu. Intinya dia pengen bicara, cuman mungkin tidak ada yang berani memulai di antara kalian, karena ini aksesnya keblokir ya untuk saat ini aku lihat. Itu. Jadi di grup 3, apakah sudah move on? Masih proses menunggu keputusan mau move on atau enggak. Jadi kalau kelamaan ya dia beneran move on gitu. Jadi ini butuh klarifikasi dan penjelasan, jangan didiemin gitu, biar ya sama-sama enak juga, biar nggak ada yang harus mengorbankan waktunya untuk menunggu seseorang. Jadi kalau emang sudah nggak mau, ya mending udah selesaiin aja, kasih tanda bahwa dia nggak usah deketin kamu lagi. Kalau emang kamu nggak mau, mungkin dengan ngeblok dia, mungkin dengan menghapus foto-foto dia, atau intinya kasih tanda kalau kamu udah bahagia dengan kehidupan kamu, kalau emang maunya kamu kayak gitu. Karena orang ini nunggu kamu, dia nunggu tanda dari kamu. Kalau emang kamu udah ya kelihatan bahagia sama kehidupan kamu tanpa dia, ya dia berusaha move on. Karena ini masih dalam kondisi yang mungkin silent treatment gitu, nggak ada tanda-tanda apapun gitu, kayak diam-diam aja gitu. Itu yang dia butuhkan, penjelasan sebenarnya dan klarifikasi dari kalian berdua ya. Oke, itu aja untuk file nomor 3. Thank you for watching my video. Don't forget to comment and subscribe. See you next video ya. Bye.